Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulistiawati Tambunan dengan NIM G0025045 dari kelompok A8. Nah, sekarang kita akan membahas muskuli dan neurovaskularisasi dari situs facialis. Oke, yang pertama kita akan membahas muskuli terlebih dahulu. Nah, muskuli facialis ini dia atau otot-otot wajah itu dia berkembang dari arcus pharyngeus kedua dan dipersarafi oleh cabang-cabang nervus facialis yang dimana fungsinya adalah untuk mengatur ekspresi pada wajah kita. Nah, berdasarkan fungsinya muskuli facialis ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada orbitalis, kedua ada nasalis, ketiga ada oralis, dan keempat adalah kelompok muskuli lainnya. Oke, kita akan membahas yang pertama atau kelompok orbitalis. Nah, kelompok orbitalis ini itu fungsinya untuk apa? Dia ada di daerah mata ya teman-teman. Fungsinya adalah untuk mengatur, menutup kelopak mata kita, mengatur ekspresi dari marah kayak gini gitu kan. Lalu untuk melindungi si bola mata kita. Nah, yang pertama itu ada musculi irrigator supercilii. Fungsinya adalah yang ini. Fungsinya adalah untuk menarik untuk menarik alis ke bawah dan ke medial. Lalu ada orbicularis oculi yang terdiri dari orbital dan palpebral, di mana fungsinya itu untuk menutup mata kita, untuk menutup mata, berkedip, menutup kuat mata kita, lalu membantu aliran air mata. Oke, lanjut. Kedua kita akan membahas yang namanya itu adalah kelompok nasalis. Nah, di kelompok nasalis ini pertama kita akan membahas procerus. Jadi procerus itu yang warna kuning ini ya teman-teman. Dia itu fungsinya untuk menarik kulit dahi ke bawah di antara alis kita. Jadi dia tuh kayak dari tulang hidung ke kulit antara alis, kayak antara gitu kan. Nah, lanjut. Yang kedua adalah nasalis yang warna merah-merah itu. Nah, untuk nasalis ini dia itu fungsinya untuk mengatur ukuran dari si lubang hidung kita. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu adalah musculus depressor septinasi yang warna biru ini. Nih. Dia itu fungsinya untuk menarik septum ke bawah dan membantu menutup lubang hidung. Nah, setelah membahas yang nasalis, kita lanjut yaitu adalah kelompok oralis. Nah, kelompok oralis ini fungsinya adalah untuk mengatur si bentuk bibir, menutup mulut, serta mengatur ekspresi wajah kita. Yang dimana dia ini diinervasi oleh cabang buccalis, lalu marginal mandibularis, dan cervicalis dari nervus facialis. Nah, yang pertama itu adalah musculi orbiculari oris, dimana dia itu, yang ini ya teman-teman, yang warna biru ini. Fungsinya adalah untuk menutup bibir. Lalu ada musculi buccinator. Yang ini fungsinya itu adalah untuk menekan pipi ke gigi serta membantu mengunyah. Lalu lanjut ke musculi risorius. Musculi risorius itu yang ini, yang hijau ini. Nih. Fungsinya adalah untuk menarik sudut mulut ke lateral. Lanjut itu adalah musculi zygomaticus major. Yang mayor itu yang ini yang ungu, ini yang minor ya, kalau yang hijau minor. Nah, ini yang mayor. Nah, itu fungsinya adalah untuk menarik sudut mulut ke atas dan lateral. Kalau yang minor adalah untuk mengangkat bibir atas. Lalu lanjut ke levator labii superioris. Yang ini. Levator labii superioris ini fungsinya untuk mengangkat bibir atas. Lalu ke levator anguli oris. Dia ini fungsinya untuk yang ini, yang merah ini. Fungsinya adalah untuk mengangkat sudut mulut. Lalu lanjut ke depressor anguli. Mana ya? Ini. Depressor anguli oris, dia fungsinya untuk menurunkan sudut mulut. Lanjut ke depressor labii inferioris. Berarti yang ini. Nih. Dia adalah fungsinya untuk menurunkan bibir bawah. Dan yang terakhir itu adalah yang mentalis nih, yang di dagu banget. Yang ini. Mana ya? Nih. Ini adalah fungsinya untuk mengangkat kulit dagu, menonjolkan dagu, dan mendorong bibir bawah ke atas. Oke, setelah itu kita lanjut ke muskuli lainnya, yaitu adalah muskuli masticatores. Nah, jadi muskuli masticatores ini dia itu adalah kelompok otot yang berfungsi untuk menggerakkan mandibula atau rahang bawah kita ini selama proses pengunyahan. Jadi dia ini otot-otot pengunyah. Nah, semua otot di masticatores ini dia itu berpasangan kanan kiri. Lalu dia itu berinervasi oleh nervus mandibularis, yaitu cabang motorik dari nervus trigeminus. Nah, dia itu bekerja pada temporomandibular atau articulatio temporomandibularis. Nah, yang pertama, dia itu ada 4 otot utama. Yang pertama itu adalah
musculi masseter. Nih yang ini. Fungsi dari si musculi masseter ini adalah untuk mengangkat mandibula, menutup mulut, dan membantu sedikit dalam protrusi atau mendorong rahang ke depan. Gitu ya berarti. Lalu yang kedua ada musculi temporalis. Untuk si musculi temporalis ini fungsinya adalah untuk menutup mulut, mengangkat mandibula gitu kan. Lalu dia juga untuk retraksi atau menarik rahang ke belakang. Nah lanjut, itu adalah yang ketiga, musculi pterygoideus medialis. Nah ini medialis ya. Nah fungsinya itu untuk apa sih? Untuk mengangkat mandibula, menutup mulut juga, dan gerakan lateral bersama dengan pterygoideus lateralis. Nah ini yang terakhir itu adalah pterygoideus lateralis. Nah kalau pterygoideus lateralis fungsinya adalah, nah ini nih di belakangnya warna hijau. Dia untuk menarik mandibula ke depan, lalu untuk menurunkan mandibula bersama dengan otot digastricus dan gerakan lateral menggeser rahang ke samping untuk menggiling makanan gitu ya. Oke, selanjutnya ini dia contoh-contoh dari musculi yang untuk gerakan mulut, gerakan ekspresi wajah itu. Dia ini ada juga gerakan-gerakannya juga diinervasi oleh neurovaskular yang akan kita bahas selanjutnya. Aku kasih satu contoh ya. Itu ada di apa ya? Nih. Buccinator dan orbicularis oris yang ini. Oke. Nah, setelah kita membahas muskul yang ada di situs facialis atau di wajah kita, sekarang kita akan membahas neurovaskularisasi. Jadi, neurovaskularisasi itu adalah pola pembuluh darah atau vaskularisasi dan persarafan atau neuro pada wajah kita atau situs facialis. Nah, jadi vaskularisasi wajah itu terutama berasal dari arteri karotis eksterna dan sebagian kecil juga dari arteri karotis interna. Nah, arteri karotis eksterna ini bercabang-cabang menjadi arteri yang lebih kecil lagi. Yang pertama itu kita bahas adalah arteri facialis. Nah, arteri facialis ini dia itu merupakan salah satu cabang utama dari si arteri karotis eksterna ini yang merupakan suplai utama ke bagian anterior wajah. Nah, cabang-cabangnya itu yang pertama ada Yang pertama itu ada ini arteri labialis superior dan labialis inferior, yang dimana dia ini bibir atas dan bibir bawah. Lalu ada arteri angularis, yaitu adalah sudut medial mata kita. Lalu yang terakhir ada arteri submentalis atau daerah dagu dan daerah rahang bawah rahang maksudnya gitu. Nah selanjutnya itu adalah arteri maksilaris. Nah, arteri maksilaris ini dia itu menyediakan darah ke daerah dalam wajah, contohnya itu pipi, rongga hidung, dan rahang atas. Nah, untuk cabang yang pentingnya itu adalah arteri infraorbitalis, lalu arteri buccalis, dan terakhir arteri mentalis. Mana ya tadi ya? Ini arteri mentalis. Nah, lanjut ke arteri temporalis superior. Arteri temporalis superior ini dia itu menyuplai bagian lateral wajah dan pelipis seperti ini kan. Pelipis gitu. Nah, cabangnya itu termasuk yang pertama ada arteri transfer facial yang berjalan melintang di pipi. Lalu setelah dari yang vaskularisasi arteri ini, kita akan bahas ke vaskularisasi vena. Nah, untuk vaskularisasi vena ini, dia itu vena jugularis interna, mengalirkan darah dari daerah wajah dan daerah lain di kepala. Setelah membahas vaskularisasi atau pembuluh darah, sekarang kita akan membahas yaitu adalah inervasi atau persarafan. Ini ya, inervasi atau persarafan. Nah, jadi wajah kita itu memiliki dua sistem persarafan. Yang pertama adalah inervasi sensorik. Jadi inervasi sensorik itu tuh kayak dia tuh merasakan suhu, lalu rasa nyeri, rasa raba gitu kan. Nah, jadi untuk yang inervasi sensorik ini dia itu disuplai oleh nervus trigeminus 5 atau V. Nah, dengan 3 cabang, yaitu yang pertama adalah nervus ophthalmicus, lalu yang kedua ada nervus maxillaris, yang ketiga ada nervus mandibularis. Nah, untuk yang nervus ophthalmicus ini dia itu ada di dahi dan hidung bagian atas. Nih ya yang hijau. Dari sini sampai ke sini, hidung bagian atas. Untuk yang maxillaris, dia ini ada di pipi, kelopak mata di sini, kelopak bawah mata, dan bibir atas kita. Lalu yang terakhir untuk nervus mandibularis, dia ini ada di dagu,
lalu ada di bibir bawah, dan ada di daerah rahang bawah kita. Lanjut, yang kedua itu adalah inervasi motorik. Nah, inervasi motorik itu tuh kayak gerakan otot wajah kita. Yang dimana kalau inervasi motorik itu dia disuplai oleh nervus facialis, VI itu apa? 7 ya, berarti. Nah, kalau di nervus facialis ini, nervus facialis itu keluar dari foramen si stylomastoideum, lalu bercabang di kelenjar parotis menjadi 5 cabang. Yang pertama itu adalah temporal branches, lalu ada zygomatic branches, ada buccal branches, lalu ada marginal mandibular branches, dan yang terakhir adalah cervical branches. Nah, dari masing-masing cabang ini, mereka itu akan mempersarafi otot-otot ekspresi wajah kita, seperti musculus orbicularis oculi. Nah, contohnya itu yang ini. Ini teman-teman. Yang pertama ini apa ya? Sorry, aku agak ngezoom dikit. Ini ada occipito frontalis. Jadi kayak wajahnya kayak gini tuh. Ini. Gitu. Lalu, tadi apa ya contohnya ya? Orbicularis oris, yang ini nih. Jadi kalau kalian cheese ini nih. Kalau cheese gaya manyun berarti dia musculus orbicularis oris. Oke. Lalu ada juga yang zygomaticus. Mana ya zygomaticus? Nah, ini zygomaticus plus minor. Ini kayak apa sih gitu kan? Gitu. Terus lanjut ada sebagian aja ya aku tunjukin ya. Ada rhizourus, dia kayak senyum gitu. Gitu. Terakhir yang mana ya yang kayak kita sering buat jadi gaya foto. Oh ini wingke itu orbicularis oculi. Oke, terima kasih semuanya. Sekian untuk penjelasan tentang situs facialis, bagian muskuli dan neurovaskularisasi. Terima kasih. Bye bye.